hanya dengan telinga. Siapa Anda? Dia sebut fulan bin fulan bin fulan. Pada generasi kelima dia menyebut nama Yasin bin Yusuf, terus bin Yakub, bin apa? Bin Syahab. Maka saya tanpa buka buku saya tunjuk dia palsu. Kenapa? Karena nama Yasin, nama Yakub, nama Yusuf tidak ada pada generasi itu di keluarga bin Syahab. Atau dia menyebut lagi orang yang bagus, pengetahuan agamanya, bahasa Arabnya hebat semua, gelarnya doktor, kaya raya. Dia menyebutkan dirinya bin Syahab. Dia menyebutkan fulan. Begitu generasi kelima dia sebut nama Salim. Nama Salim itu merupakan barcode, merupakan satu kode buat kita. Kenapa? Karena tidak ada pada level generasi kelima nama Salim pada keluarga bin Syahab. Al-Hirith memiliki nasab punya susunan tertentu, dan susunan ini dari generasi sekarang Abah, Datuk, Tokis segala macam itu menjadi security. Jurai Al-Hirith satu dengan Al-Hirith yang lain akan berbeda. Apalagi Al-Hirith dengan Barakbah, apalagi Al-Hirith sama Asgam, apalagi Al-Hirith sama Barakbah. Satu jurai dengan jurai yang lain tidak akan terjadi tumpang tindih. Yang ini yang tidak diketahui oleh awam. Awam pikir dengan dia menyebut fulan saya tidak bisa. Satu hal yang perlu lagi dikaji, saya kemukakan di sini bahwa di dalam nasab tidak bisa kita menggunakan andai-andaian. Karena nasab kita ini kita warisin ratusan tahun dari bapak-bapak kita hingga kita. Tidak bisa kita menanya dengan Om Google, tidak bisa dengan Google, tidak bisa. Karena di Google itu semua bisa masuk. Semua orang bisa mengaku Sayyid dengan buka Google. Makanya andai kata Sayyid yang ada di sini awam melihat satu orang dengan muka yang cantik, bahasa Arab bagus, kaya raya, pandai, mungkin ada Sayyid. Tidak. Dan perkara Sayyid ini bukan perkara su'zon atau husnuzon ya, buruk sangka atau baik sangka, tidak. Inilah ini bab tersendiri. Baik sangka, buruk sangka itu bab muamalah. Menentukan seorang Sayyid dengan ilmu-ilmu yang standar. Ilmu-ilmu standar ini yang ada di dalam nasab, yang tidak ada di tempat-tempat lain. Dan satu lagi, satu kesalahan kalau kita mau mengiktiraf nasab kita kiamat. Kenapa? Sudah tidak mungkin lagi. Sebab sebagai contoh keluarga Turku Magom Lama. Keluarga Turku Magom Lama sudah hampir mendekati 300 tahun. Tidak jauh berbeza dengan keluarga bin Yahya. Mereka sudah terputus dengan Yasin bin Agi. Mereka sudah terputus dengan Yaman. Sehingga perihal akan nasab di sini tentulah orang sini jauh lebih tahu berbanding orang sana. Jadi khas nasab ini karena ketidaktahuan ini, maka semakin hari saya lihat baik di Indonesia, terutama di Malaysia, semakin bercelarut suasana. Semua mengaku Sayyid. Ada satu pertanyaan, kenapa orang mengaku Sayyid? Kata Imam Ja'far Shah di kitabnya Datuk, beza kami sama orang lain hanya sedikit saja. Kenapa? Kami tidak pengen menjadi orang lain, tapi orang lain pengen menjadi kami. Sedikit. Kami Sayyid tidak pengen menjadi non Sayyid, tapi non Sayyid berlomba-lomba pengen menjadi kami. Kenapa mereka mengaku Sayyid? Ada 3 alasan kenapa orang-orang mengaku Sayyid. Alasan pertama adalah khayal magom. Apa khayal magom? Gila pangkat. Dia pengen tangannya dicium di mana-mana. Kalau dia hanya kiai saja tanpa Habib, dia tak terkenal. Undangan sikit, amplop tak tebal kan? Dia guna Sayyid. Begitu dia Sayyid, tangannya bisa dicium. Dia pun bisa dapat duit lebih. Dia pun dalam masyarakat, tatanan masyarakat Melayu, keluarga Sayyid ini mendapat penghormatan yang lebih. Bahkan Sunan Honggroyo di dalam bukunya Aceh tentang keluarga Aceh, dia mengatakan bahwa orang-orang Aceh itu jauh lebih takut dengan Sayyid daripada Tuhan. Karena begitu besarnya keluarga Sayyid di Aceh, begitu banyak pengaruhnya, maka banyak orang-orang yang non Sayyid di Aceh mengaku berbondong-bondong mengaku Sayyid karena ingin mendapatkan pengaruh yang lebih. Berikutnya adalah motif ekonomi. Tadi, karena kalau dia menjadi seorang kiai maka akan mudah tenar dia dengan Habibnya. Akan mudah terkenal dengan gelar Habibnya, dengan gelar Sayyidnya, daripada tidak menggunakan Sayyid. Dan yang berikutnya yang menyusahkan kita adalah penipuan mereka untuk melamar syarifah. Ini bab biologis. Bab biologis ini yang banyak terjadi di mana-mana. Seorang Sayyid
seorang ibu daripada Saripah karena tidak memiliki ilmu pengetahuan nasab, mungkin ada ini sayyid, kita terima saja lamaran. Saya atau bukan sayyid, biarkan sama Allah. Ini tidak bisa. Sebab kenapa? Bila orang berkawin tidak memakai identitas dirinya, maka terhukum zina. Dalam hukum fikih ya, fasad pernikahannya. Saya Ali Zain Abidin bin Hasan, kalau saya menikah, saya mengaku bahwa saya Ali Zain Abidin bin Hasan Al Idrus, maka pernikahan saya terputus, tak sah. Apalagi kalau saya bilang saya ini Syekh Fadil bin Umar. Bagaimana kalau dia bukan sayyid, mengaku sayyid, melamar Saripah dan kawin? Maka minta maaf, selama dia kawin di dalam rumah sayyid itu terjadi perzinahan. Itulah pentingnya ilmu nasab. Si bapak tidak tahu, merasa dia sudah mengawinkan anaknya dengan sayyid. Bapaknya senang kawin dengan sayyid, ini kita bayar sangka saja. Padahal dia menyembunyikan perzinahan di dalam rumahnya. Dua wali songo. Ini bukan lagi majhul tapi mardud. Kenapa dia mengaku? Karena mereka jelas ya. Karena sayyid ini di Indonesia ataupun di Semenanjung, di Indonesia terutama, mendapat tempat yang khas dan mereka kalah bersaing. Sebab satu orang sayyid tanpa belajar, tanpa gelar doktor, seperti mungkin didengar Hasan bin Ja'far. Hasan bin Ja'far bin Umar Asghar, anak umur 30-an, punya majelis pengikutnya puluhan ribu. Satu orang sekolah di Mesir gelar doktor, jangankan puluhan ribu mencari murid setengah mati. Kenapa Hasan bin Ja'far mendapat pengikut besar? Karena dia habib, dia dapat keberkahan. Kalau soal ilmu, insya Allah yang kalian lebih pandai, gelar doktoral, gelar master. Nah, kecemburuan ini ada pada orang-orang di luar sayyid, termasuk Habib Rizik. Habib Rizik kenapa terkenal begitu? Di samping memang dia pandai, tapi karena kehabibannya itulah ia mengangkat dia ke tempat yang begitu mulia. Sekarang saya pengen bertanya, ilmu apa yang menerangkan Habib Rizik sebagai Habib? Ilmu nasab. Jadi banyak orang mendapat faedah yang begitu luar biasa karena ilmu nasab, tetapi dia melupakan ilmu nasab. Padahal semua sayyid yang ada di dunia ini, kalau memang nasabnya rapi, dalam hitungan detik bisa terbukti dia sayyid. Tidak perlu bersumpah-sumpah. Dan kembali lagi, nasab tidak bisa ditelusuri dengan cara gaib, dengan cara mimpi, dengan cara andai-andaian, dengan cara studi-studi banding, melihat buku sana, melihat buku sini, nanya sana, tidak bisa. Nasab itu punya standar yang jelas, tidak bisa dikarang-karang. Semakin dikarang-karang, semakin berandai-andai, semakin tahu. Karena saya bilang tadi, kalau saya punya pokok mangga apel, tanpa saya potong pun, saya bisa merasakan bagaimana rasanya mangga apel. Kalau saya sayyid, saya bisa melihat dengan mata saya tentukan. Walaupun itu pandangan mata saya mungkin salah, tidak bisa dikedepankan. Tetapi paling tidak di dalam ilmu kehabaiban, di dalam ilmu nasab, hal itu ada. Sebelum hal-hal yang lain, baru terakhir hal itu. Jadi kembali lagi, pengakuan seorang orang sayyid tidak dengan andai-andai yang minta maaf, seperti yang diadakan di Tanah Melayu, dibuat buku Ahlul Bait dan Kesultanan Melayu, semua meracau, semua mengarang, berandai-andai Zainal Abidin masuk Aceh, kawin, tinggalkan istri, pulang lagi. Lah dia punya datuk, Syekh Fadil punya datuk, nasabnya rapi sama kita. Karena mereka tidak tahu, mereka merujuk literatur kepada literatur yang bukan. Dan anehnya nasab lagi, anehnya nasab ini, jangankan orang luar, sayyid saja yang alim allama kibar, yang begitu ngerti belum bisa tentu paham nasab. Jadi nasab ini betul-betul terjaga. Kenapa? Karena sedikit sekali yang berminat. Mungkin saat ini satu-satunya orang yang mau keliling Indonesia dan Malaysia Al-Fakir sendiri, yang lain tidak mau. Yang lain cukup di Indonesia dan diakui benar. Tapi kita tidak, kita pengen berjumpa keluarga yang banyak. Nah, kembali lagi, saya harap mungkin dari Mensyuarat Agung Ashraf ini tolong dipikirkan kejayaan satu perkumpulan, satu organisasi, partai politik itu ditentukan oleh kaderisasi. Kalau tidak ada kaderisasi, akan tinggal cerita kosong. Yang muda-muda, mau tidak mau, suka tidak mau suka, satu ketika nanti akan menggantikan kedudukan Ami Umar, kedudukan Syed Nasaruddin yang lainnya. Kalau yang muda-muda tidak kita rangkul, kita tidak beri kesempatan untuk duduk mengurus asraf, maka asraf hanya dalam cerita saja nanti.
10 tahun hanya cerita saja, dulu ada asal selesai. Dulu kita sajiin pahaman-pahaman yang jauh daripada tuki-tuki kita. Kenapa? Karena datuk-datuk kita ini mengajarkan kita berbaik sangka sama orang lain dalam hal muamalah. Selalu menghormati orang. Datuk-datuk kita cara-cara habaib adalah cara-cara yang kita orang defensif, tidak pernah ofensif. Kita tidak pernah menyerang orang lain. Apalagi yang kita serang ini teman bapak kita, teman datuk kita, dan sangat tidak mungkin kita menyerang temannya Rasulullah. Jadi kalau ada pahaman yang menyerang teman datuk kita Rasulullah, makul pastikan bukan Islam. Pastikan bukan Islam. Di dalam nasab, sekarang kita pengen tanya, pandaian mereka apa pandaian datuk kita Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Antum lihat di layar, Sayyidina Ali karamallahu wajhah punya anak beberapa orang, namanya Umar, Utsman, Abi Bakar. Sudah lihat? Antum lihat namanya Umar. Ini Umar, ini ada Utsman, ini ada Abu Bakar. Andai kata nama-nama ini salah, mustahil datuk kita menamai nama-nama ini. Dan satu lagi, kembali lagi, kita tidak pernah diajarkan untuk mengotori kita punya hati. Ajaran habaib membersihkan hati. Kita punya treatment galbu. Bagaimana hati kita tidak boleh kebencian kepada siapapun. Mustahil kita harus benci sama kita punya hababah Aisyah. Hababah Aisyah manusia dibuat kita di atas kepala. Kemudian ada orang baru mencabar ya, melekehkan Sayyidina Aisyah. Umi, siapa mereka? Dan ini saya bilang tadi, andaikan tak ada satu aliran yang melecehkan teman-temannya datuk kita, maka saya bilang mengatakan, saya bisa memastikan bukan aliran datuk kita, bukan cara datuk kita. Sebab kembali lagi kita sampai detik ini kita tidak pernah menghantam orang, kita tidak pernah menyalahkan orang, apalagi orang itu adalah punya kerabat dengan kita. Bahkan Imam Ja'far Shadiq itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Shadiq. Sekarang pandaian Imam Ja'far Shadiq atau pandaian manusia sekarang? Jadi kembali lagi, kalau orang-orang belajar nasab, insya Allah dia tidak akan kembali. Sebab kembali lagi, saya sewaktu saya mau mempelajari itu, saya buka nasab, saya keturunan Abi Bakar Syakran. Saudara datuk saya Abu Bakar Syakran, Umar Al-Mukhtar. Saya tak mungkin dua orang ini salah. Yang saya dapatkan dari Habib Fulan bin Fulan yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar salah ini terbantahkan. Karena datuk saya orang besar, tentulah pandai datuk saya dibanding saya yang hina-hina ini. Jadi anda pikir kembali lagi, andai kata orang mempelajari nasab dan tahu jati dirinya, insya Allah dia tidak mengambil ajaran ke tempat lain. Karena mereka tidak tahu, maka mereka begitu ada campaign bahwa ini mazhab Ahlul Bait, ini mazhab kita orang. Dia tidak tahu nasab, dia ambil saja.